Shalom, salam damai dan salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam kelompok doa online pada malam ini. Apa kabar saudara-saudari? Mungkin Anda sekarang bersama dengan keluarga ataupun Anda secara individu mengikuti kelompok doa online kita pada malam ini. Saya berharap agar kita semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Jadi saudara-saudari, saya pasti kerinduan itu sudah semakin berkobar-kobar karena saat ini kita bakal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kelompok doa kita pada malam ini. Jadi saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mulakan kelompok doa kita. Mari kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Syurgawi, syukur dan terima kasih Tuhan di atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, persekolahan kami, dan apa juga yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih kerana Engkau masih menghadirkan hadirat-Mu dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, kami mau sekali lagi kembali kepada Engkau. Kami mau merasakan jamahan-Mu, jamahan Roh Kudus-Mu yang begitu menguatkan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami mau merendahkan diri. Kami mau mengakui segala silap, segala kecelaan kami Tuhan, sepanjang hari ini dan hari-hari yang lalu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kerana kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami orang yang sering jatuh, sering gagal Tuhan, sering jatuh dalam godaan duniawi. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Biarlah kami Tuhan dikuatkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan harapan kami. Engkaulah sumber kedamaian bagi kami Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus datang hadir di tempat ini bersama dengan kami Tuhan, menguatkan hati kami, menghiburkan hati kami, dan mendamaikan Tuhan jiwa kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan di tempat ini ada saudara-saudari kami yang mungkin berada dalam kesedihan dan kerisauan Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau hibur mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang datang di tempat ini menghibur setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami dapat terus kembali bersemangat dihidupi dengan kuasa-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh tempat ini, ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudari, mari kita teruskan pujian kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kita Bertemu Lagi. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, di mana saja. Di mana saja ku puji Dia, bila saja ku puji Dia, kasih-Nya seluas angkasa. Ku puji nama Yesus, ku sanjung nama Yesus, kasih-Nya
bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, di mana saja, di mana saja ku puji Dia, bila saja ku puji Dia. Kasih-Nya seluas angkasa. Ku puji nama Yesus, ku sanjung nama Yesus. Kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya angkatkan jiwaku. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Saudara-saudari, mari kita teruskan lagi pujian kita. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita menerima sukacita syurga. Dan mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan lagu Terima Sukacita Syurga. Mari kita terus bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita syurga. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata, sukacita syurga nyata penuhiku. Sukacita syurga nyata penuhiku. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Saudara-saudari, mari kita teruskan lagi pujian kita dengan lagu pujian Dibawa Kepak Sayap-Mu. Mari kita teruskan memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan. Kita goyang-goyang badan. Kita bersukaria untuk Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap
Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan kita. Saudara-saudari, kita semua tahu kasih Bapa itu sungguh-sungguh besar dalam tiada taranya. Dan di saat ini, saudara-saudari, mari kita nyatakan betapa dalamnya kasih Tuhan itu, lebih dari segalanya. Dia mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dan Bapa, untuk itu kami sungguh-sungguh mau bersyukur dan berterima kasih. Dan kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam lagu penyembahan ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Kau yang ku sembah, Bapa mulia.
sembah Bapa mulia, berikanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Oh Bapa Yesus, terima kasih. Kau Allah yang hebat bagi kami, tiada Allah yang lain seperti Engkau. Kau Allah terbaik, Raja segala raja, damai sejahtera Kau berikan bagi kami. Oh terima kasih Bapa. Oh ya Yesusku, terima kasih. Haleluya. Ya Allah Roh Kudus, jamalah setiap hati kami. Engkau urapilah setiap hati kami ya Roh Kudus, yang lembut, yang sungguh menghiburkan. Datanglah di tempat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus yang lembut, yang menghiburkan hati kami. Terima kasih atas jamahan-Mu. Sungguh kami merasakan ketenangan, kedamaian pada saat ini. Yesus. Bapa, kami mau menaikkan setinggi-tinggi pujian kami kepada Engkau di atas rencana damai sejahtera Engkau rencanakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami mau berdiam diri, mau mendengarkan Engkau. Berkatilah kami, Tuhan. Urapilah mata hati kami, agar kami dapat memahami, mengerti apa yang akan kami dengar dari firman-Mu, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mau berdoa bagi anak yang Engkau telah utus untuk kami pada malam ini. Urapilah dia, Tuhan. Biarlah dia menjadi pelayan-Mu yang sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bagi kami yang akan mendengarkannya, Tuhan, berkati kami, agar kami mampu mengerti, kami mampu memahami segala sesuatu itu, Tuhan. Dan segalanya, Tuhan, yang kami lakukan ini adalah perjuangan kami untuk menuju ke rumah Engkau, rumah Bapa. Sertai kami, Tuhan. Dan dengan ini, Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau Allah, Raja damai bagi kami semua. Dengan ini kami sudah berdoa, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sewaktu dan sepanjang segala masa. Amin. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan kita. Saudara-saudari, dipersilakan duduk, dipersilakan bertenang, ambil posisi untuk kita bersedia mendengarkan sesi seterusnya yang akan disampaikan oleh Brother Jika. Jadi mari kita mempersilakan, selamat mendengarkan. Shalom dan salam damai saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Sekali lagi Anda bersama-sama dengan saya pada minggu ini. Daripada minggu lalu, sekali lagi berjumpa dengan Anda. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Sis Ploli karena telah memimpin kita dalam pujian penyembahan sebentar tadi. Jadi saudara yang terkasih, ini adalah part kedua daripada sesi yang minggu lalu, yaitu kali ini kita akan mengambil atau berkongsi tentang sesi perdamaian. Sesi perdamaian adalah sebagian daripada doa pengampunan yang melibatkan dua atau lebih klien pada satu masa. Dan biasanya sesi perdamaian ini, kalau sesi perdamaian ini dia memang akan melibatkan ramai orang. Boleh jadi keluarga, boleh jadi community, ataupun boleh jadi satu kelompok orang yang sebenarnya sudah saling mengenal, tetapi kemudian ada sedikit yang tidak murni ataupun perselisihan paham di antara mereka, dan mereka mau menyelesaikan permasalahan mereka itu, sehingga harus kita masuk campur di sana untuk agar mereka, keberadaan mereka menjadi normal dan seperti yang asal ataupun mungkin menjadi lebih baik. Dan sisi perdamaian ini juga biasa kita laksanakan dalam seminar-seminar. Tetapi juga untuk KPKK ini, karismatik ini
Keningawini. Kami biasa juga dijemput untuk sesi perdamaian keluarga, sesi perdamaian di antara satu community, ataupun mungkin juga biasa juga saya pernah dipanggil untuk memberikan sesi perdamaian bagi community seperti kerasulan wanita di kalangan kerahiman ilahi di dalam kuk saya ataupun di paroki saya, saudara terkasih. Jadi sekiranya Anda adalah seorang pelayan, Anda boleh merujuk kembali ceramah saya pada minggu yang lalu tentang doa pengampunan itu, karena nanti sebagian daripada kandungan daripada sesi yang lalu dalam doa pengampunan itu boleh dipakai untuk diberikan sharing kepada klien Anda pada dalam sesi ini. Jadi saya terkasih, oleh karena dia tidak melibatkan orang personal ataupun satu dua orang, tetapi satu kelompok. Jadi biasanya kita akan sebelum sesi itu mungkin ada mukadimah, kata-kata pembukaan, kemudian kita boleh tanya apa yang sebenarnya diorang minta, ataupun mungkin Anda sudah diberitahu daripada awal bahwa diorang minta untuk perdamaian. Jadi sekurang-kurang kita sudah dapat satu gambaran kasar apa yang mereka mau. Dan biasanya kalau sesi perdamaian ini tidak boleh tidak harus ada sedikit renungan supaya setiap ahli keluarga yang ada di tempat itu atau community yang ada di tempat itu, mereka mendengar firman Allah yang sama, sehingga kan cara berpikir mereka menjadi satu, hati mereka menjadi satu, fokus mereka menjadi satu, sehingga kan apabila kita melaksanakan sesi perdamaian itu, kita punya kerja itu semakin mudah dan senang dipahami oleh klien ataupun community yang kita layani ataupun keluarga yang kita akan layani itu. Jadi antara firman-firman Tuhan yang kita boleh ambil untuk sesi perdamaian ini adalah di dalam Matius bab 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara yang terkasih, dalam firman ini mungkin ada sedikit konflik di sana, dan mungkin orang yang ketika berada di sana ini pasti ada yang mengatakan sebenarnya masalah ini bukan urusan saya, bukan saya yang menyakitkan hati, dia yang menyakitkan hati, bukan saya. Kenapa pula saya harus mau berdamai dia? Sepatutnya dia datang pergi minta ampun dengan saya. Tetapi kita mau fokus supaya dia menjadi seorang yang pendamai. Jadi maksudnya walaupun dia bukan yang menyakitkan hati, tetapi tidak salah untuk bagi kita untuk mengatakan kita datang minta ampun, karena walaupun bukan kita yang dimarah, tetapi kita mengatakan kita minta ampun karena saya membuat engkau marah kepada saya, seperti itu. Jadi untuk berdamai dengan keluarga, saya mau ambil Matius 5 ayat 22 hingga 24. Matius bab 5 ayat 22 hingga 24. Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke dalam mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara terkasih, that is how important perdamaian itu di dalam keluarga. Sehingga kan ketika Anda terlafaz kata bodoh, kau ini kurang ajar, kau ini tidak ada guna, kau ini adalah mungkin ada kata-kata, kau ini tidak berguna dalam community ini, ke dalam keluarga ini, engkau paling tidak berguna dalam keluarga ini. Dan itu tidak boleh. Dan
dalam katakan di sini, itu hampir seperti mengatakan engkau kafir, saudara yang terkasih. Dan kalau kata-kata seperti itu, harusnya kita dihadapkan di agama, dan kalau kita mengatakan dia bodoh, itu sepertinya kata-kata jahil itu, secara rohani kita masuk dalam neraka, saudara yang terkasih. Jadi kita harus kasih kemukakan itu kepada mereka. Dan Yesus masuk lebih dalam lagi, dia mengatakan, kalau engkau ada masalah dengan istrimu, ada masalah dengan suamimu, dengan anakmu, dengan siapapun dalam keluargamu, ataupun dalam komunitimu, sehingga kan tidak ada lagi tegur sapa, tidak ada lagi tawa riang, tidak lagi bergurau senda, karena ada konflik di sana. Yesus mengatakan, selesaikan itu. Kalau engkau datang untuk mempersembahkan persembahan di depan mezbah, ini kalau saya kupas lebih kurang seperti ini, boleh dipakai untuk ayat yang lain. Tetapi ayat ini mempersembahkan persembahanmu di depan mezbah, pergilah letakkan di sana, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kenapa Yesus mengatakan begini? Sekiranya lebih kurang kalau bahasa kampung dia seperti ini, saudara yang terkasih. Sekiranya engkau mempunyai masalah dengan saudaramu, dan engkau dalam perjalanan untuk pergi misa, untuk mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan datang untuk nanti menyambut tubuh Kristus, sedangkan engkau belum beres dengan komunitimu, dengan keluargamu, Yesus mengatakan tidak ada guna itu. Bagus lagi yang kau letakkan itu, kasih ampai di sana, pergi selesaikan dahulu konflik itu, yaitu perdamaian itu. Dan apabila engkau sudah selesai berdamai dengan keluargamu, dengan saudaramu itu, kembalilah untuk mau memberikan persembahan itu dengan saya, baru itu sah. That's how important juga sesi perdamaian ini, saudara yang terkasih. Saya mau ambil lagi di dalam itu kalau dengan keluarga. Tetapi kalau berdamai dengan semua orang, mari kita ambil dalam Matius 5 ayat 25 hingga 26. Matius 5 ayat 25 hingga 26 mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara yang terkasih, sampai mana kita mau melakukan perdamaian itu? Kalau menurut firman ini yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 25-26 ini, malah dengan sekalipun dengan musuh sekalipun, kita harus berdamai, saudara yang terkasih. Jadi maksud dia seperti ini, sama ada kita punya musuh itu mau mengampuni kita, itu dia punya urusan. Tetapi kita harus mengatakan, saya dengan dia tiada masalah. Dan kalau ada pergi mengatakan, saya minta maaf, saudara yang terkasih, karena saya telah melukakan hatimu. Dan karena kalau tidak, dia katakan, engkau dilemparkan ke dalam penjara itu adalah itu penjara jiwani itu, saudara yang terkasih, bukan penjara yang yang disediakan oleh kerajaan untuk orang yang pergi merampok, tidak. Dia menyebabkan engkau tidak beres, seperti engkau terpenjara di dalam hatimu, jiwamu tidak tenang, itulah yang dimaksudkan penjara di tempat itu. Dan membayar hutangmu sampai lunas itu mengatakan, sekiranya engkau tidak melakukan perdamaian di dalam jiwamu dengan orang tertentu itu, engkau tidak akan menjadi senang seumur hidupmu. Lebih kurang begitu maksudnya. Dalam Efesus 5 ayat 22 hingga 24, yaitu di antara istri kepada suami. Ayat 22 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi saya yang terkasih, ya tidak semua suami itu perfect, saudara yang terkasih. Dan ada mungkin istri yang sudah kecewa dengan suaminya. Kalau suami mitali, ya, tapi bukan senang untuk mendapatkan suami mitali dalam dunia ini.
Jadi dikatakan di sini harus istri itu merendahkan diri, menerima keberadaannya dan harus mengampuni, berdamai dengan suaminya itu. Dan demikian juga untuk suami kepada istri dalam Efesus 5 ayat 28 hingga 30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena itu adalah anggota tubuhnya. Jadi saudara yang terkasih, bukan kenapa kita harus perdengarkan ini, supaya nanti sang istri dan juga sang suami dalam keluarga yang mungkin kita akan layani dalam sesi pelayanan perdamaian itu akan harus, rupanya saya juga ada sedikit terkasar kepada istri, dan katakan bahwa menjaga istri itu, kalau kita memburuk-burukkan istri itu, kalau kita mempermalukan istri itu, mungkin kita pernah terlapas kata-kata tidak baik kepada istri, kepada orang lain, kita merendah-rendahkan dia di hadapan orang lain, itu satu, walaupun istri tidak mendengar, itu sudah satu salah. Dan itu sebenarnya dalam menurut ayat ini, Anda sebenarnya memburuk-burukkan diri Anda sendiri. Karena Yesus mengatakan dalam firman yang lain, kamu bukan lagi dua, apa yang sudah berkawin itu, kamu bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Jadi kalau sudah menjadi satu itu, maksudnya apa juga kesedihan istri itu harus menjadi kesedihan suami. Apa juga kesedihan suami harus menjadi kesedihan istri. Apa juga kegembiraan suami dan adalah kegembiraan sesama, dan harus menjaga itu. Dan sesi perdamaian ini boleh dilakukan setiap hari. Dan sebenarnya tidak perlu ada orang perantara. Tapi apabila tidak dapat diselesaikan, maka harus ada perantara, yaitu tim. Begitu juga untuk anak-anak dengan ibu bapak. Dalam Efesus 6 ayat 1 hingga 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi harus diperdengarkan juga bahwa setiap yang terlibat dalam perdamaian itu disedarkan dalam keluarga itu. Juga dalam Efesus, kalau yang melibatkan bukan keluarga, mungkin melibatkan pekerjaan atau tim, kita boleh ambil ayat yang lain dalam Efesus 6, 5 dan ayat 9. Ayat 5 seperti ini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 9 mengatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Jadi saudara terkasih, kalau kita melayani community atau mungkin pegawai dengan pekerjanya, kita ambil ayat ini supaya mungkin dalam pekerjaan itu mereka ada satu perselisihan, ambil ayat ini untuk supaya mereka berdamai. Dan biasanya saya akan ambil ayat ini untuk lebih dalam lagi, 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, ayat ini sungguh penting, karena berdamai itu adalah sebahagian daripada pekerjaan kasih itu. Jadi saudara terkasih, kita pergi kepada langkah-langkah untuk perdamaian. Biasanya apabila kita sudah kasih renungan sedikit, kita suruh diorang untuk permulaan itu, suruh kita punya yang kita layani itu duduk saja dengan santai, ataupun boleh juga saya sudah skip untuk puji-pujian awal itu. Ini selepas memberi renungan, kita akan masuk dalam doa. Kemudian pemimpin itu dia akan ambil satu lagu saja penyembahan, lagu yang bersesuaian dengan tema untuk perdamaian pada hari itu. Ambil sedikit kata-kata memuliakan Tuhan, lebih kurang seperti ini. Saudara yang terkasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau
uh, menuntun kami sehingga masuk ke tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan karena atas kehendak dan rencanamu kami dapat berkumpul di tempat ini. Dan community ini ataupun keluarga ini, katakan ini pada saat ini, mereka telah memanggil kami, mereka telah membuka hati, dan ketika mereka memanggil kami, sebenarnya mereka memanggil Engkau Yesus hadir di tempat ini, supaya mereka ada damai dan sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan minta supaya Tuhan menyertai. Katakan Tuhan, mohon agar Engkau menyertai sesi ini daripada permulaan, pertengahan, dan penghujung sesi ini. Pimpin, utus malaikat surgawi-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan di tempat ini. Nah, sekiranya ketika Anda melayani itu ada sedikit macam yang perlu diusir, usir saja dengan lembut. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini saya mau berdoa. Sekiranya ada roh-roh yang tidak menyembah Tuhan, tidak memuliakan Tuhan di tempat ini, pada saat ini saya perintahkan keluar pergi daripada pikiran, perasaan, dan keinginan kami, dan jangan kembali lagi. minta Roh Kudus hadir. Katakan, ya Allah Roh Kudus, pada saat ini kami membuka hatimu untuk datang menjamah pribadi lepas pribadi yang kami akan doakan pada saat ini. Dan juga minta pada saat ini, minta kepada semua yang Anda doakan itu, mungkin keluarga, pada saat ini saya mohon kepada, katakan begitu saja, kepada semua yang ada di tempat ini yang akan didoakan ini, supaya pada saat ini memeriksa pribadi. Mungkin selama ini Anda tidak perlu melihat yang Anda disakiti, tetapi lihatlah keberadaan di mana engkau pernah menyakiti di antara sesama kamu pada saat itu. Katakan begitu, biar dia refleksi dan minta ampun, minta dia supaya dia minta ampun karena menyakiti hati orang lain, dan minta juga dia supaya ada satu roh dapat mengampuni orang lain yang ataupun komunitinya pada saat itu. Kemudian sekiranya ada beberapa tim, Anda boleh datang ataupun suruh tim, minta tim sudah rancang sedia, kalau boleh pergi menumpangkan tangan dengan doa. Biasanya doa untuk menumpangkan tangan itu biasa-biasa saja. Sebenarnya kalau Anda seorang saja, kalau saya seorang saja yang melayani, tidak perlulah pergi tumpang-tumpang semua karena nanti lama. Tetapi kalau ada tim, minta tim supaya pergi tumpangkan tangan. Dan biasanya ketika tim itu datang untuk menumpangkan tangan, bukan ada kuasa pun di sana itu, tetapi doanya adalah seperti ini ketika mereka menumpang tangan. Boleh jadi lain, tapi doanya seperti Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya berdoa bagi orang yang saya tumpahkan ini, boleh tumpangkan semua. Pada saat ini saya berdoa agar Roh Kudus-Mu menjamah anak ini dan membebaskan dia daripada segala ikatan-ikatan yang bukan daripada Tuhan. Dan pada saat ini saya istiharkan bahwa dia adalah milik Tuhan dan roh kasih ada dalam pribadinya. Amin. Simpel saja kalau saya. Dan kalau pandai berbahasa roh, ya berbahasa roh saja. Kalau tidak perlu. Selepas itu, bila sudah ada kata-kata begitu, kalau boleh juga kita ajak untuk kalau ada yang mau berdoa secara spontan, yang kedengaran ataupun dalam hati saja. Dan kemudian sekiranya mereka duduk sebentar tadi, sekiranya kalian duduk, ajak semua yang terlibat untuk berdiri. Minta mereka berdiri. Pada saat ini mungkin ada satu lagu yang slow, mungkin mengampuni kah, damai kah, lagu damai kah, dinyanyikan secara slow, jangan terlalu kuat. Dan kemudian pada saat ini katakan kepada saya, persilahkan semua yang ada di tempat ini untuk berdiri. Dan pada saat ini kuatkanlah hatimu, mintalah roh pada saat ini untuk rela, untuk mau berdamai. Dan pada saat ini saya persilahkan Anda bergerak kepada istrimu, kepada suamimu, dan berdamai dengan dia. Jadi minta dia supaya minta suami untuk datang kepada istrinya untuk berdamai. Dan katakan ketika Anda datang kepada istrimu ataupun Anda datang kepada suamimu, katakanlah kata-kata mohon keampunan. Katakanlah, suruh dia sebut nama suami dia atau istri dia yang dia biasa, nama manjanya ataupun apapun itu. Katakan, saya minta ampun karena selama ini saya selalu menyakitkan hatimu. Peluk dia. Kalau tidak ada kata-kata pun tidak apa. Mungkin pada masa itu sudah ada sedikit tangisan, biarkan saja. Kemudian di antara anak, bapak dengan anak, suami istri dengan anak,
kemudian pergi kepada di antara anak dengan anak, kakak, adik, abang, datang bersama, peluk, dan sekurang-kurangnya walaupun dia tidak dapat meluahkan seluruh apa perbuatan yang menyakitkan hati, cukup setakat seperti ini. Abang, saya minta maaf karena selama ini saya selalu menyakitkan hatimu. Saya selalu tidak dengar. Cukup. Dan jawaban yang harus direspon oleh yaitu adalah pengampunan saja, tidak ada kata-kata lain. Ya, saya mengampuni, saya juga minta ampun. Biarkan proses itu terjadi. Ambil masa untuk mereka untuk saling mengampuni sehingga akan selesai. Dan kalau sudah selesai, kalau ada orang lain yang mungkin jiran, sepupu di sana, boleh juga berdamai dengan mereka. Dan bila sudah selesai, sudah menjadi tenang, ambil satu doa syukur dan terima kasih. Apabila sudah tidak ada lagi yang berpeluk-pelukan sana, tidak sudah yang nangis-nangis ke apakah, kemudian ambil pemimpin doa mengatakan, ya Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mempersatukan keluarga ini di dalam namamu Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa Tuhan supaya mereka selalu sadar bahwa sesi perdamaian itu bukan saja pada hari ini hanyalah permulaan. Tetapi ketika mereka mempunyai permasalahan di antara mereka akan saling terbuka untuk saling mengampuni mulai daripada hari ini dan untuk kehidupan mereka yang seterusnya. Kemudian kita bersyukur kepada Tuhan dan kita sekali lagi minta Roh Kudus memenuhi tubuh dan jiwa mereka. Dan kemudian kita doa penutup. Doa penutup itu simpel saja. Kita bersyukur, berterima kasih. Kemudian akhiri dengan, kalau engkau terdorong untuk mau mendoakan Salam Maria dan Bapa kami dan kemuliaan, ya teruskan. Kalau tidak, Bapa kami saja. Kalau tidak, kemuliaan saja. Dan kemudian ucapkan sekian terima kasih dan seperti itu saja. Dan sedikit kesaksian bagi saya, saudara yang terkasih. Sesi ini amat efektif kalau dilaksanakan setiap kali ada ketika masalahnya itu masih kecil. Tetapi saudara yang terkasih, kalau Anda dipanggil untuk mau melakukan sesi perdamaian ini, terutama kalau keluarga, pastikan yang menjemput Anda untuk melakukan sesi perdamaian keluarga itu sudah memaklumkan orang lain dalam keluarganya itu. Karena pernah terjadi dalam perkongsian kami itu, ketika kami yang mau untuk berdamai itu adalah ibunya. Tetapi suaminya tidak tahu. Apabila kami sampai dalam sesi perdamaian itu, suami terkejut. Apa tujuan kamu datang? Seperti itu. Jadi selalunya sebelum Anda datang itu, tanya dulu, suami sudah tahu tentang keinginan ibu ini, ataupun bapak sudah tahu dengan keinginan bapak ini, adakah istri sudah tahu. Kasih tahu juga anak-anak bahwa ada sesi perdamaian, kasih tahu sedia. Jangan main tapuk-tapuk dengan harapan kita coba menipu sebahagian daripada komuniti kita itu, ataupun istri atau suami, supaya oleh karena pelayan sudah sampai, apa boleh buat, terpaksa juga ikut. Jadi itu menjadikan sesi itu tidak terjadi dengan efektif karena ada beberapa pribadi yang tidak rela di tempat itu. Jadi pastikan, tanya, adakah semua orang mau. Kalau mereka, walaupun mereka tidak berapa selesa, tapi katakan ini untuk biasa-biasa saja, katakan begitu. Jadi pada ketika Anda memberikan renungan itulah, ataupun dengan beberapa firman Tuhan itu yang akan menyebabkan mereka bersatu. Tapi pastikan harus tahu, tidak sembunyi-sembunyi, sehingga kan ketika Anda sampai dalam pelayanan itu, rupanya sebagian daripada keluarga itu tidak tahu dan sebenarnya tidak rela untuk hadir untuk melakukan sesi perdamaian. Jadi saudara yang terkasih, ini saja perkongsian pada saat ini. Saya berterima kasih karena Anda yang di luar sana masih setia bersama-sama dengan saya. Dan saudara, sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa ataupun kata-kata yang mungkin kasar ke apakah. Tidak ada tujuan saya. Harapan saya ialah selepas ini siapapun Anda di dalam pelayanan ini, Anda mampu melaksanakan sesi perdamaian ini. Jadi saya ketika Anda masih belum biasa,
datanglah untuk bersekutu dengan tim karismatik di tempat Anda, supaya Anda melihat secara fisikal macam mana sesi perdamaian itu dilaksanakan, ataupun ketika berada dalam seminar di mana-mana. Bagi saya, ya, saya boleh mengatakan seperti ini, dan sebenarnya banyak lagi cara untuk perdamaian ini. Boleh jadi pembasuhan kaki, boleh jadi mengangkat salib, boleh jadi macam-macam. Tetapi inilah yang paling simpel, tidak memerlukan apa-apa peralatan, dan sekiranya Anda laksanakan dengan baik, dia akan memberikan satu efek yang cukup bagus kepada komuniti Anda. Jadi saudara yang terkasih, terima kasih atas penyertaan Anda, dan sekali lagi berjumpa Anda pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati Anda dan saya. Tuhan menyertai kita selalu. Salam damai, haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih kepada Brother Jika di atas perkongsian dalam sesi sebentar tadi. Oleh itu saudara-saudari, segalanya akan menjadi sia-sia jika kita tidak berdamai dengan orang lain. Jadi marilah kita sama-sama berusaha hidup dalam damai Yesus bersama dengan keluarga, bersama dengan community, dan siapa saja yang kita temui dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita teruskan dalam doa penutup. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, syukur dan terima kasih Tuhan di atas kesempatan yang sungguh indah ini. Kami sekali lagi diingatkan Tuhan untuk sentiasa berdamai dengan semua orang. Karena damai itu adalah tanda bagi kerajaan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat sentiasa mengamalkan damai di dalam hati kami, bersama dengan keluarga kami dan siapa saja yang kami temui. Dan biarlah Tuhan semuanya itu Tuhan membawa kami terus kuat dalam perjuangan kami menuju ke rumah Bapa. Bapa, saat ini kami akan tidur. Semoga Engkau memberkati ketiduran kami pada malam ini, istirahat kami malam ini bersama dengan keluarga ataupun kami secara individu. Berkati kami Tuhan, dan semoga Roh Kudus-Mu sentiasa menjadi pendamping kami, dan biarlah kami dapat terus berelasi bersama dengan Engkau setiap dan sepanjang masa. Bapa, terima kasih sekali lagi, sungguh indah pertemuan kita bersama dengan Engkau, dan kami percaya Tuhan, ini bukanlah yang terakhir, dan kami akan terus tetap bersama dengan Engkau, berelasi dengan Engkau walau dimanapun kami berada dalam kehidupan kami di luar nanti Tuhan. Terima kasih. Mari kita satukan doa kita dengan sekali. Bapa kami, salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita menutup kelompok doa online kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Brother Jika di atas perkongsian, sesi perkongsian pada malam ini. Begitu juga dengan Anda semua yang menonton KD Online pada malam ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk kita klik like dan share, kongsikan kepada kawan-kawan kita di luar sana, sebagai cara untuk kita berbagi kasih kita kepada mereka semua.
Jadi saudara-saudari, semoga kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Dan sebagai lagu penutup kita pada malam ini, mari kita bersama dalam lagu pujian Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Semoga berjumpa lagi.